Science kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Corona atau COVID-19 diramalkan akan selesai pada awal Juni 2020 ini. Dan tidak hanya dari ramalan berdasarkan ada satu, kalau tidak salah satu hadis, dan ada juga berdasarkan ramalan dari Singapore University of Technology and Design. Di situ dijelaskan bahwa menurut permodelan perhitungan mereka memprediksikan bahwa Indonesia akan selesai pada tanggal 11 Juni nanti. Dan tidak hanya Indonesia, mereka juga meramalkan di beberapa negara yang lainnya, dan ini semua didasarkan dari kapan dimulainya atau puncak coronavirus atau COVID-19 SARS-CoV-2 ini ada di Indonesia ini tadi. Nah, pertanyaan berikutnya kemudian adalah apa yang harus kita lakukan jika ini sudah selesai? Ini bukan pertanyaan tentang mau mengunjungi negara mana, mau jalan-jalan kemana, makan apa, dan sebagainya. Ini tentang sesuatu yang lebih substansial lagi, tentang apa yang harus kita lakukan jika wabah ini menunjukkan gejala selesainya. Dan dari kartu The Page of Wands, saya akan jelaskan sesuatu di sini. Dan sesuatu ini akan lebih mudah jika kalian semua melihat lukisan pasir yang akan saya gambar berikut ini. Ada sebuah kondisi yang sangat gersang di belakang sana. Ada sebuah kondisi yang tidak mendukung dan amat sangat menyulitkan. Tidak tampak ada pohon satupun dari sesuatu yang terlihat dan terekspos sangat terbuka di sini. Matahari bersinar amat terik. Langit dalam keadaan cerah. Tetapi landscape atau tanah yang ada di sini adalah tanah yang tampaknya tidak akan mungkin bisa ditanami apapun. Tanah ini berwarna merah. Tanah yang hanya cocok untuk dijadikan sebuah tempat di mana sebuah peperangan terjadi, di mana tanah ini bukan tempat yang layak untuk membuat sebuah perkebunan atau pertanian. Nah, tampak seorang bangsawan yang berdiri. Wajahnya tampak sedang keheranan. Dia mengamati dengan amat detil apa yang ada di depan matanya. Bangsawan ini mengenakan sebuah topi, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang terbiasa dalam kondisi seperti ini. Menunjukkan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang unik, berbeda, dan membutuhkan satu treatment yang khusus. A desperate measure. Bangsawan ini tampak berdiri dengan tenang, mengenakan jubahnya dan baju bergambar salamander, di mana menurut beberapa legenda, salamander adalah sebuah binatang yang amat sangat energik dan dinamik dan melambangkan sebuah perubahan. Dia mengenakan baju bermotif salamander, topi, dan mengenakan jubah, tampak berdiri percaya diri memegang sesuatu. Sesuatu ini panjang, dan kalau di dalam kartu tarot ini adalah lambang sebuah harapan, lambang sebuah perwujudan manifestasi dari doa dan sebuah awal dari sebuah perbuatan. Tongkat ini tampak panjang dan melebihi tinggi badannya. Di ujung tongkat yang dia pegang itu ternyata adalah apa yang dia lihat dan membuat dirinya ini merasa terheran-heran. Di lingkungan seperti ini, akhirnya dia melihat ada sebuah daun yang tumbuh dari tongkat tersebut. Daun ini mungkin hanya sedikit, hanya beberapa helai saja, tetapi dia tahu dan dia memiliki harapan terhadap daun tersebut. Dia merasakan ada sebuah binar harapan yang muncul di matanya. Dia merasakan semangat yang membara muncul dari dalam dirinya. Dan dia berpikir bahwa daun ini adalah sebuah awal yang baru yang akan membawanya kepada sebuah petualangan yang baru. Dia akan tahu bahwa dia akan meninggalkan hidup lamanya dan akan jalani satu perjalanan yang belum pernah dia jalani sebelumnya. Apakah dia akan bisa melalui ini? Kartu Page of Wands menunjukkan bahwa kita semua akan menghadapi sebuah perjalanan untuk pertama kalinya, perjalanan yang belum pernah kita lalui, dan ini adalah perjalanan yang harus kita lalui.
Nah, ini tadi adalah kartunya, dan kalau ternyata kalian semua menanyakan apa secara detail, apa dari kartu ini yang harus kita waspadai dan perhatikan adalah, saya akan berikan ada 8. Karena 8 ini angka keberuntungan di banyak sekali mitologi dan budaya di seluruh dunia. 8 hal yang harus kita lakukan dan akan terjadi saat wabah ini dinyatakan mulai selesai. Oke, yang pertama dan harus kita lakukan adalah mendatangi orang tua kita. Jika orang tua kita masih hidup, datangi mereka. Mereka pasti akan rindu sekali pada kita. Kita pun pasti akan rindu sekali padanya. Jika kita tidak memiliki orang tua, maka datangilah orang yang dituakan. Atau jika ternyata kita sudah memiliki anak dan berpisah, datangi mereka. Mereka sudah rindu sekali kehadiran kita. Mungkin setiap hari kita teleponan, Zoom call, WA call, atau apapun, tapi bertemu, meeting in person adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan kita sampaikan bahwa kita merindukan mereka, kita menginginkan mereka, dan kita peluk mereka erat-erat, dan berterima kasih dengan keadaan ini bahwa kita diberikan kesempatan untuk sekali lagi bertemu dengan mereka secara langsung. Itu yang harus kita lakukan. 1. 2, kita harus tahu bahwa kita akan mengadaptasi hal baru yang akan terjadi. Kita ucapkan selamat tinggal kepada kenormalan yang dulu. Kita harus mulai berani menghadapi the new normal. We got to embrace the new normal. Sesuatu hal normal yang akan muncul. Mungkin kemana-mana, kalau dulu kita selalu membawa sapu tangan, sekarang kita harus sedia masker. Kita harus sedia desinfektan, kita harus sedia sabun cuci tangan. Dan mungkin kita tidak akan serta-merta berjabat tangan atau kita berinteraksi dengan orang-orang tersebut tanpa mengetahui apakah mereka dalam kondisi yang bersih atau tidak. Itu kedua. Dan hal yang lainnya yang harus kita hadapi, itu adalah new normal. Yang ketiga, segera migrasikan apapun yang Anda punya, data apapun yang Anda miliki, dan apapun yang merupakan berharga terhadap diri Anda kepada sesuatu yang bersifat digital. Foto-foto, apapun itu, naikkan semuanya dan transformasikan kepada sesuatu yang digital. Kalau dulu misalkan kita masih sering menggunakan uang cash, mulailah menggunakan uang digital. Dalam artian, sebisa mungkin tidak menyimpan uang dalam bentuk cash, kecuali uang yang kecil yang memang harus kita terpaksa kita kasih ke mungkin ke tukang parkir, pengamen, atau apapun lainnya. Mungkin kita harus go digital, karena nantinya akan banyak sekali hal-hal yang di-exchange atau ditransaksikan menggunakan digital. Dan itu juga hal-hal seperti sekolah, ijazah, apapun semuanya akan go digital. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mereka mungkin sampai di titik di mana mereka membutuhkan bantuan kita. Dan jika kita menemui mereka, bantulah mereka. Kalaupun ternyata kita tidak memiliki harta atau apapun itu, kartu The Page of Wands ini meminta kita untuk melihat peluang baru ini dan tetap positif, maka kita berikan semangat kepada mereka. Kita rangkul mereka, kita pegang tangannya, kita ajak bersama-sama untuk menghadapi kehidupan yang berikutnya dari semua pandemi ini. Yang kelima, kita harus tahu bahwa dengan kondisi seperti ini, satu penghasilan saja ternyata tidak cukup. Kita harus mulai menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk membuild atau membangun sebuah bisnis baru yang merupakan alternatif mata pencarian di luar bisnis lama atau bisnis utama kita. Ingat, dalam kondisi seperti ini, bisnis kecil pun akan menyelamatkan kita. Maka, dengan kartu Page of Wands meminta kita untuk mencari alternatif baru yang bisa kita lakukan dan akan menyelamatkan kita jika ternyata hal seperti ini akan terjadi lagi. Dan kemudian kita diminta untuk berhemat karena kita tidak tahu apakah hal seperti ini akan terjadi lagi atau tidak. Dan saat hal seperti ini terjadi lagi, diharapkan kita akan memiliki banyak sekali hal-hal yang sudah kita tabung yang akan bisa menyelamatkan. Tabungan tidak harus bersifat uang. Tabungan itu bisa bersifat orang-orang, koneksi, teman-teman,
dan banyak hal yang harus kita siapkan. Dan dengan berhemat artinya kita tidak membeli sesuatu yang tidak kita perlukan dan fokus kepada sesuatu yang akan kita butuhkan dalam waktu dekat. Ketujuh, tentu saja agar kita bisa berhemat kita harus menabung. Dan menabung yang saya katakan di sini adalah menyimpan uang yang bukan bersifat investasi. Kita harus tahu bahwa investasi itu penting, tetapi hal yang lebih penting lagi adalah satu uang dingin yang harus selalu ada di situ dan kita bisa gunakan saat kita membutuhkan seperti sekarang. Dan hal itu ternyata terbukti menjadi sesuatu yang amat berarti di masa pandemi seperti saat ini. Dan terakhir, yang kedelapan, ini adalah sesuatu yang paling penting, kita harus hidup lebih sehat. Seperti diketahui, banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia tidak hanya karena COVID-19. Bahkan ada yang mengatakan bahwa COVID-19 itu sendiri tidak terlalu tinggi tingkat pembunuhannya dibandingkan jika ternyata dia harus berduet dengan penyakit yang sudah ada untuk membunuh manusia. Dan ini menuntut kita untuk hidup lebih sehat, lebih sering berolahraga, seimbang dalam tidur dan bangun, dan kita diminta untuk mengkonsumsi hal-hal yang menyehatkan. Kurangi hal yang tidak menyehatkan dan usahakan agar semuanya menjadi seimbang. Oke, itu tadi adalah 7 hal dari The Wisdom of Page of Wands yang saya sajikan dalam bentuk lukisan pasir dan terjemahannya ini tadi. Semoga ini semua merupakan atau menjadikan sebuah jawaban terhadap apapun yang harus kita lakukan dan sebaiknya kita siapkan dari sekarang untuk menuju 1 bulan lagi saat tanggal 11 Juni atau mungkin kalau tidak salah mulai 6 Juni hingga 11 Juni ini nanti semua itu akan berlalu. Terima kasih sudah menonton konten ini. Semoga ini berharga untuk kita semua. Saya Denny Darko. Salam untuk keluarga.